Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sami wa dirati wa tamashin salihin. Khususnya mu'alif hadal kitab Nawawi ad-Dimashqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya aba'ana wa ummatina wa jatina wa jatina wa samnashad masyayikhna. Khususnya ila mahatina asqiya malam. Alhamdulillah sanati wa ahli lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji tentang zikirnya. Kemarin beberapa kali pertemuan itu sifatnya masih muqaddimah, masih cara-cara zikir dan macam-macam. Nah, sekarang zikirnya. Satu, babun muhtasarun fi ahrufin mimma ja'a fil fadli dzikri wa muqayyatin biwaktin. Bab yang ringkas fi ahrufin mimma saking barang ja'a yang teko mim fadli dzikri saking fadilah dzikir wa muqayyatin biwaktin yang tidak terbatas waktu. Maksudnya bab ini terkait dengan zikir umum yang tidak dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Karena ada zikir yang waktunya tertentu, waktunya terbatas. Ini zikir ini bisa dilakukan kapan saja. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, wala dzikrullahi akbar. Hendaknya zikir pada Allah itu akbaru yang besar. Jadi bagian dari ibadah yang paling besar itu adalah zikir. Wa qala ta'ala fadhkuruni dzikira sapa sira ni ingsun azkurkum mongko akan mengingat sapa ingsun kum ing sira. Dengan cara zikir itulah kita akan dekat pada Allah dan Allah akan dekat dengan kita. Wa qala lan ngendika sapa Allah Ta'ala falaula annahu mongko lamun ora ana sapa Nabi Yunus iku kana ana Nabi Yunus iku minal musabbihin saking orang yang maca tasbih lala bisa mongko akan tetap sapa Nabi Yunus fi batnihi ing dalam perutnya ikan ila yaumin yub'asun maring hari dibangkitkan. Ini cerita ayat ini terkait dengan Nabi Yunus yang dimakan ikan. Kata Allah dalam ayat ini dikatakan gini, andekan Nabi Yunus itu ketika di perut ikan itu tidak zikir, maka beliau akan selamanya di perut ikan. Artinya zikir itu bisa membuat, zikir itulah yang membuat Nabi Yunus kemudian selamat. Jadi artinya kalau kita ingin selamat, zikir itu telah membuat kita, andaikan misalnya kita itu ketentuannya mungkin takdirnya itu tidak selamat, tapi dengan cara zikir itu insya Allah kita jadi selamat. Artinya zikir itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Nabi Yunus, itu kalau dulu ayat ini kan berarti dikatakan Nabi Yunus itu akhirnya bisa selamat dari perutnya ikan karena beliau zikir. Sehingga Allah mengatakan andaikan Nabi Yunus tidak zikir, dia tidak akan keluar dari perutnya ikan. Bahkan kemudian Allah mengatakan lala bisa fi batnihi ila yaumi asun. Sangat mungkin Nabi Yunus itu akan selamanya di perut ikan sampai hari kiamat. Itu luar biasa. Dan beliau selamat karena minal musabbihin, orang yang biasa zikir. Wa qala lan ngendika sapa Allah Ta'ala yusabbihuna laila wan nahara wa la yaftarun. Yusabbihuna maca tasbih sapa malaikat. Salah satu keunggulan malaikat adalah maca tasbih al-laila wan nahara, waktu lail, waktu lail? Waktu malam, wa nahara lan waktu siang, layaf turun, tidak pernah berhenti. Salah satu kelebihan malaikat yang diceritakan Al-Quran adalah malaikat itu senantiasa zikir siang malam 24 jam. 24 jam tanpa henti. Rawaina, kita lanjutkan hadis ke nomor 14. Rawaina menceritakan yang kita fi sahihain yang dalam hadis sahih 2 itu siapa? Bukhari Muslim. Imam al-muhaddisin, 2 imam hadis
yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah al-Bukhari, Aju'fi maulahum, itu yang Bukhari, nama lengkapnya Bukhari. Kemudian yang Muslim namanya ini, Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dua ahli hadis, dua tokoh hadis itu meriwayatkan pada kita fi asanidihima, kelan sanad masing-masing, an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah. Sanadnya nggak diceritakan karena sudah dipastikan sahih. Wa asmuhu hale utawi namanya Abu Hurairah iku Abdurrahman, itu Abdurrahman bin Sukhrin alal as-sahih min nahwi salasina qaulan. Wa huwa Abu Hurairah iku aksaru sahabati, orang yang paling banyak, orang paling banyaknya sahabat hadisan apane meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Beliau lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan. 5.600-an atau 5.400-an. Pokoknya 5.000 lebih. Nanti Anda bisa cek di kitab hadis. Ada sahabat-sahabat tuh meriwayatkan berapa hadis. Yang paling banyak Abu Hurairah. Faqala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Kalimatani utai dua kalimat, khafifatani yang ringan, ala lisani ngatasi lisan, sakilatani tur berat, keduanya fil mizan besok di timbangan akhirat, habibatani tur disukai ilallah ila rahman maring Allah taala. Kata Nabi, ada dua kalimat yang mudah diucapkan, pahalanya besar dan disukai Allah. Yang itu kita bisa biasakan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kayaknya di ini ada ya, zikrul latif. Itu diulang-ulang. Itu hadisnya berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan ada dua wiridan yang mudah diucapkan, pahalanya besar, dan wiridan itu disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita biasanya membacanya benda apa itu? Di wiridan biasa ada ya? Yang biasa, bukan wiridul latif, yang biasa habis salat. Subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim. Itu satu pesanan Nabi, wiridan yang biasa. Itu bisa dibaca kapan saja, tidak waktu tertentu. Itu satu hadis zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa rawaina lan meriwayataken fi sahih Muslim, ini sahih Muslim aja. Kalau yang tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu diriwayatkan bareng antara Bukhari dan Muslim. Artinya keduanya sama-sama meriwayatkan. Nah, kalau ini hadis ini diriwayatkan khusus dari Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala ngendika li kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu dipeseni Nabi. Suatu ketika Nabi menyampaikan ke Abu Dzar begini. Ala uhbiruka anata seneng sapa sira bi ahabil kalami, kelawan kalam yang disukai ilallahi maring Allah Ta'ala. Nabi suatu ketika ketemu Abu Dzar, Nabi mengatakan gini, kamu mau nggak tak ceritani, tak kasih wiridan yang wiridan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kemudian wiridan itu? Inna ahabballahi, saat temene kalam yang disukai Allah, itu adalah subhanallah wa bihamdi. Intinya sama toh dengan Abu Hurairah tadi. Ada dua kalimat yang disukai Allah, yaitu kalau tadi hadisnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau ini lebih ringkas, subhanallah wa bihamdi saja. Kita akan bisa nambah satu, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa fi riwayatin, lan riwayat yang lain, suila pernah ditanya sapa Rasulullah, ayul kalami utai endine kalimat afdalu yang utama. Suatu ketika Nabi itu pernah ditanya sahabat, kan Nabi, wiridan yang paling baik itu napa? Apa jawabannya kan Nabi? Qala jawab sapa Nabi, mastafahu, yang milih sapa Allah li malaikatihi wal auli ibadihi. Ini wiridan yang dipilih, yang diberikan Allah pada malaikat.
subhanallah wa bihamdi. Nah, itu salah satu wiridan yang banyak dibaca oleh malaikat. Nah, kalau kita pengen nyanyi malaikat, wiridannya itu dibaca setiap saat tanpa melihat waktu, kapanpun, dimanapun. Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Kayaknya kan mudah. Hanya tinggal membiasakan aja. Itu satu bentuk wiridan. Warawaina fi Sahih Muslim juga, Aidon an Samurah. Ini dari Sahih Muslim juga dari Samurah bin Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul kalami utawi kalam yang paling disukai ilallah taala iku arbaun, 4. Tadi ini wiridan kalimatnya beda lagi. Kalau yang tadi subhanallah hamdihi subhanallah azim. Nah, sekarang Nabi memesankan lagi, ada kalimat lain yang juga disukai oleh Allah Ta'ala, yang kita bisa wiridan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita biasa kayaknya, santri biasa wiridan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kalimat. Ahabul kalami ilallahi arbaun. Ada 4 kalimat yang disukai Allah. La yaduruka, tidak bahayani ka ing sira bi ayyihinna, kelawan dine kalimat tadi badakta, mulai sapa sira. Artinya ini terserah mau dibaca dimulai dari mana. Allahu akbar dhisik juga boleh, alhamdulillah juga boleh, subhanallah juga boleh, la ilaha illallah juga boleh. Dimanapun, yang penting 4 ini. Ini wiridan kedua setelah subhanallah alhamdulillah subhanallah azim. Yang lain adalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa rawaina fi Sahih Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru utawi bersuci iku satrul imani, separuh iman. Membiasakan diri untuk tetap bersuci, wudu, dawamul wudu. Para ulama-ulama salaf biasanya luar biasa menjaga wudu ini. At-tahuru iku separuh dari iman. Kalau Anda sudah biasa wudu, berarti separuh iman sudah selesai. Tinggal separuh yang lain. Walhamdulillah, utai lafat alhamdulillah, iku tamla'u, akan memenuhi al-mizana ing timbangan amal. Alhamdulillah, wa subhanallah walhamdulillah. Yang tadi alhamdulillah tok, sekarang ditambah subhanallah walhamdulillah, iku tamla'ani, akan memenuhi ma baina sama'i wal ardi, antarane langit dan bumi. Katakan Nabi, anak wiridan lain, yaitu alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah aja itu akan memenuhi timbangan amal besok. Yang biasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya akan bisa memenuhi langit dan bumi. Artinya pahalanya besar banget. Kalimatnya sederhana, subhanallah walhamdulillah. Karena itu biasakan membaca alhamdulillah. Atau paling enggak lah subhanallah biasanya dipakai untuk apa? Mulai kita ngumun. Ini kok masak gak mateng-mateng, subhanallah gak mateng-mateng. Karena heran, ya silahkan. Nyambel kepedesan, ya Allah mbak, subhanallah, pedes banget. Silahkan lah, biasakan alhamdulillah atau subhanallah. Itu wiridan yang ketiga yang diajarkan Nabi, yang kita bisa baca kapanpun. Warawaina fihi aidon an Juwariyah, Ummul Mukminin, saking Juwariyah, salah satu istri Nabi, anna Rasulullah SAW, saat temennya kanjeng Nabi ku kharaja, keluar sapa Nabi, min indiha, saking Juwariyah, bukrotan, waktu pagi, hina sholat, nalikane sholat sapa Nabi as-subha ing subuh. Ini ceritane Juwariyah, Sayyidah Juwariyah itu salah satu istri Nabi. Beliau cerita, Nabi, kalau Nabi itu kan setiap hari tidur di rumah istri-istri beliau. Nah, kalau ini ceritanya Sayyidah Juwariyah, ketika Nabi keluar dari rumahnya Sayyidah Juwariyah waktu pagi, sama dengan Anda,
keluar dari kamar untuk sholat subuh. Nabi biasanya maca ini. Ketika sholat subuh waya halih utai juwariyah iku fi masjidiha ing dalam masjid juwariyah. Waktu subuh biasanya Nabi keluar untuk sholat subuh di masjid. Sayyidah Juwariyah lagi sholat di rumahnya. Sumaroja'a kemudian bali sapa Nabi ba'da an adha setelah sholat duha. Nabi berangkat ke masjid itu sebelum subuh, pulang dari masjid waktu duha. Kayak santri. Berangkat dari kamar sebelum subuh, nanti mulai ke musola setelah sholat duha. Nah, Nabi biasanya begitu. Ketika Nabi pulang dari masjid itu an adha setelah sholat duha, waya halil tawi juwariyah, itu jalisatun cik wiridan. Coba, luar biasa toh. Nabi pulang ke masjid, sudah sholat duha, salah satu istri Nabi, Sayyidah Juwariyah, itu cik wiridan yang di rumahnya. Jadi wiridannya suwe, mulai subuh sampai duha juga. Kala, mongko dawuh sapa Nabi, mazilti terus-terusan sapa sira alal hali ngatasi tadi, duduk wiridan tadi, alladzi faraqtuki yang misai sapa ingsun ka ing sira alaiha ing ngatasi jalisa. Nabi mengatakan gini kalau bahasa kita. Loh, dari tadi sama cek lungguh ning kono wiridan iku. Bahasa kita. Nabi pulang dari masjid, habis sholat duha, melihat istri beliau cek wiridan, ditanya, cek lungguh ning kono dari tadi dah? Dari subuh tadi. Sejak saya berangkat tadi sama cek ning kono. Qalat jawab sapa Jariyah, sapa Sayyidah Juwariyah, na'am, bener. Sayyidah Juwariyah mulai duduk wiridan tuh mulai subuh sampai waktu duha. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, laqad qultu. Mongko ngucap sapa ingsun ba'daki setelah ini arba'a kalimatin. Ing 4 kalimat salah samaratin. Karena Juwariyah itu biasa duduk, Sayyidah Juwariyah itu biasa duduk wiridan mulai subuh sampai duha, maka kemudian Nabi ngasih ijazah wiridan. Kata Nabi, ya kalau memang begitu, ini bisa dibaca 4 kalimat. 4 kalimat itu paling enggak dibaca 3 kali. Lau zinat, lamono wazinat bima kulti, bima kelan barang kulti kang ngucap sapa sira mundul yaumi, lamono ditimbang kalimat ini, sejak kita mengucapkan sekarang, lawazanat huna, mongko akan memenuhi timbangan amal. Apa itu? Pesan Nabi kepada Sayyidah Juwariyah, wiridan yang dibaca setelah subuh, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini yang biasa muncul di wirdul latif. Kata Nabi, ini ijazah langsung Kanjeng Nabi kepada salah satu istri beliau, yaitu Sayyidah Juwariyah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wa fi riwayatin, lan riwayat yang lain kalimatnya ini, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Redaksinya agak beda. Redaksinya agak, kalau yang di atas kan subhanallah wa bihamdihi, kemudian adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tapi kalau yang di bawah itu semua pakai subhanallah. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Redaksinya beda, tapi 4 kalimat sama. Wa rawainahu, lan meriwayataken sapa kita ing ini wiridan fi kitab Tirmidzi. Kalau dalam kitab Sunan Tirmidzi, kalimatnya ini, ala u'allimuka, nata tidak suka sapa sira ento ngajari sapa ingsun kang sira kalimatin, ing kalimat takulinaha, yang ngucap sapa sira ha ing kalimat. Ini redaksinya begini, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi. Dibaca 3 kali. Jadi Nabi ngajari 3 kali dengan kalimat yang 3 kali. Pertama, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi.
Kemudian subhanallah ridho nafsi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah ridho nafsi. Yang ketiga subhanallah zinata arsy, subhanallah zinata arsy, subhanallah zinata arsy. Yang keempat subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati. Tertulis dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 3555. Kalau yang sebelumnya tadi dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2726. Itu wiridan yang keberapa itu? Yang keempat yang diajarkan Nabi. Ini akeh banget wiridan. Anda bisa pilih mana yang kira-kira mudah. Warwahina fi Sahih Muslim aidon, dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan akulah supaya maca sapa ingsun kata ini wiridan ini diberikan Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Kalau tadi kepada salah satu istrinya yaitu Sayyidah Juwariyah, ini yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah. Tercatat dalam Sahih Muslim hadis nomor 2695. Subhanallah, kata Nabi pesannya kepada Abu Hurairah untuk membiasakan ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti kalimatnya sama dengan hadis nomor 16 ya, yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Persis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Abu Hurairah juga sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, siapa yang membiasakan ini, membaca ini, iku ahabu luhe aku sukai ilayya menurutku mimma saking barang. Tolaat kang terbit alai ngatasi ma apa syamsu matahari. Kata Nabi, membaca ini itu pahalanya, maknanya lebih baik daripada terbitnya matahari. Berarti lebih baik daripada kehidupan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, itu beberapa model zikir. Warawaina lan dikatakan fi sahihai Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat yang berbeda dan hadis wiridan yang tidak sama. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Man sapane wong qala yang biasa wiridan sapa man ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca pas wiridan biasa itu kan, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Salah satu kalimat yang kita baca ada ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali? Asra maratin, 10 kali. Siapa yang membaca ini, kata Kanjeng Nabi, membaca la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, pahalanya karena ono sapa man iku kaman kaya orang aktako yang memerdekakan sapa man arba'ata anfusin ing 4 orang min waladi Ismail saking anak turune Nabi Ismail. Kata Nabi, siapa yang membaca ini 10 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali, maka pahalanya itu kayak kita memerdekakan 4 orang budak dari putrane Nabi Ismail. Berarti pahalanya besar banget. Dibaca hanya 10 kali. Kita bacanya biasanya pengen pira ya? Sekali ya. Itu setelah biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian ditutup dengan ini. Kayaknya hanya membaca sekali. Membaca sekali berarti untuk setengah jiwa. Bacanya 10 kali. Kalau kurang Anda bisa baca sendiri 10 kali. Pahalanya podo karo merdekakan budak 4 orang. Rawaina meriwayatkan sapa kita fi sahihima. Ini ada riwayat lain dari Bukhari Muslim juga. An Abi Hurairah dari jalur Abu Hurairah. Kalau yang tadi dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, sekarang dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.
man sapane wong kala yang wiritan sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padha kan wiritane. Dengan hadis nomor 20 sama. Cuma bedanya yang di hadis nomor 20 itu dibaca 10 kali. Nah, kalau riwayat Bukhari, riwayatnya Abu Hurairah, fi yaumin mi'ata maratin, dibaca 100 kali. Kalau dibaca 100 kali, apa manfaatnya? Kanat mongko ana apa ini wiritan tadi lau kedue man iku adalah asri rikobin, podo karo memerdekakan budak 10 orang. Kalau tadi 10 kali podo karo 4. Ini dibaca 100 kali sama dengan memerdekakan budak 10 orang, tetapi masih ditambah. Waku tibat lan dicatat lau kediman apa mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Nah, kalau yang tadi kan nggak ada. Yang hanya dibaca 10 kali hanya pahalanya podo karo memerdekakan budak 4 orang. Tapi nggak ada tambahan lain. Nah, kalau kita baca 100 kali, masih ada tambahan pahalanya. Memerdekakan budak 10 orang, dicatat sebagai kebaikan 100 kali. Wa mukhiyat lan dihapuskan anhu saking man apa mi'atu sayiatin, 100 keburukan. Ditambah dicatat kebaikan 100, dihapuskan 100 keburukan. Wa kanat lan ana apa wiritan ini tadi lau kediman hizron, menjadi penjagaan minasyaitoni saking setan yaumahu ing hari itu hatta yumsia sampai sore. Nah, jadi insya Allah orang itu yang kalau kita baca pagi habis subuh baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka salah satu faedahnya adalah orang itu akan terjaga selama seharian, nggak akan digoda setan. Walam yakti, dan tidak akan datang sapa ahadun seseorang bi afdola, yang lebih baik mimma saking barang jaa yang teko bi iklan. Dan tidak ada orang yang lebih baik dari dia, kecuali yang wiritan sama lebih banyak. Orang yang membaca 100 kali itu hanya bisa dikalahkan oleh orang yang membaca lebih banyak. Ila rajulun, kecuali seseorang amila yang ngelakoni sapa man aksara minhu, yang lebih banyak. Ini tercatat di dalam Bukhari nomor 6403, di dalam Sahih Muslim nomor 2691. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi man qala subhanallah wa bihamdi. Ini lebih kecil ya. Ini mengulang hadis tadi, hadis nomor 19. Kalau 19 tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau di sini cuma sedikit. Subhanallah wa bihamdi saja. Kata Nabi begini, siapa yang membiasakan maca subhanallah wa bihamdihi berapa kali? Fi yaumin mi'ata maratin, 100 kali. Ki rata-rata wiridane ping 100. Kayak nek di istighosah kan 100 kali 100 kali. Cuma kita pilih yang paling minimalis, 3 kali 3 kali 3 kali. 3 kali aja loh wis. Bolak-balik kok mari-mari wiridan. Padahal Nabi ngajarkannya 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata maratin, 100 kali sehari semalam. Kata Nabi, siapa yang membaca ini subhanallah wa bihamdihi 100 kali, hutot mongko dihapuskan apa khotoyahu. Insya Allah kesalahannya, dosa-dosa kita itu diampuni, dihapuskan oleh Allah. Wa ingkana, senajan ono apa khotoyahu iku mislah zabatil bahri, kayak lah orang Jawa untuk itu apa? Buih ya. Untuk itu buih, kayak buih lautan. Kata Nabi, walaupun mungkin dosa kita itu saking akeh, itu kayak buihnya laut, saking banyaknya. Maka semua itu bisa diampuni dengan membiasakan wiridan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Warawaina
Ini juga tercatat di dalam Bukhari Muslim. Nah, sekarang hadis nomor 22. Rawaina fil kitabai, dalam dua kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini yang jalur lain. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah iku yaqulu afdalu dzikri, dari semua zikir tadi yang diajarkan sebelumnya oleh Nabi tadi, maka ada zikir yang paling utama. Afdalu dzikri utawi luweh baik ya zikir iku la ilaha illallah. Nah, karena itu kita biasanya kan gini toh, nawina dzikra taqarruban ilallah afdalu dzikri. Nah, karena Nabi mengatakan untuk mengingatkan kita bahwa di semua zikir itu yang paling baik adalah la ilaha illallah. Dan itulah yang kemudian kita usahakan untuk kita baca lebih banyak. La ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi. Rawaina meriwayatkan yang kita fi Sahih Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala masalul ladzi utawi perumpamaannya seseorang yang guru yang zikir sapa man robahu ing pangerane man waladzi lan seseorang layal guru yang tidak zikir sapa man hu ing robu iku masalul hayyi, perumpamaannya kaya orang yang hidup wal maiti lan mati. Kata Nabi, perbedaan antara orang yang biasa zikir dengan yang enggak zikir itu perbedaannya kaya orang hidup dan orang mati. Orang yang biasa zikir itu kaya orang yang hidup, orang yang enggak biasa zikir itu kaya orang mati. Berarti jauh banget. Kalau kita mau zikir, membiasakan zikir, maka oleh Nabi itu akan membuat jiwa kita menjadi hidup. Tapi kalau enggak biasa zikir, kadang kita tuh sering sholat tok. Mari sholat, wis gak zikiran, gak apa. Mari ngono ndongane cepet banget. Mbak kok mari mbak? Terus apal melebihin. Kan sering tuh begitu. Padahal ya kita melihat banyak hadis wasiatnya Nabi untuk zikir dan keutamaan zikir kayaknya eman banget kita nggak zikir. Nabi mengatakan perbedaan orang zikir dan tidak itu kayak orang hidup dan mati. Rawaina fi Sahih Muslim an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu an qala jaa datang sapa Arabi, orang Arabi, orang kampung, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Sa'id al-Khudri, Sa'id bin Abi Waqqas, suatu ketika ada orang desa, orang Arabi datang ke Kanjeng Nabi. Kemudian orang Arabi tadi bilang begini, alimni kalaman aku luhu. Kanjeng Nabi, tolong saya diajari wiridan. Inilah gaya sahabat biyen. Jaluk wiridan. Lah sekarang kan dikasih wiridan tambah mulut. Mbak wiridan ini malah ragil. Sahabat dulu kan Kanjeng Nabi, alimni kalaman aku luhu. Ajari saya wiridan. Kala kemudian jawab Nabi begini, kul wiridan ini la ilaha illallah wa la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahi al azizil hakim. Redaksinya agak beda. Ini yang diajarkan Kanjeng Nabi terhadap orang Badui yang minta wiridan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita mau coba ini pas takbiran toh. Kita macamnya pas takbiran aja toh. Padahal ini mestinya wiridan harian. Walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Itu wiridan yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Arabi. Begitu mendengar itu, Arabi itu masih protes. Qala fahaulai kulli rabbi. Kanjeng Nabi, kalau wiridan tadi kan itu untuk pangeran. Lah famali. Fama moko iku apa li untukku? Lah untuk saya mana? Artinya yang permohonan untuk kebaikan saya mana? Tadi wiridan kabeh kan untuk Allah. Memuji Allah, mengagungkan Allah dan seterusnya. Lah untuk kepentingan saya apa? Ini kan hebatnya. Banyak toh kasus-kasus dari Arabi yang kemudian kita dapat berkahnya. Arabi tadi juga bilang,
itu semua untuk Allah, untuk saya mana, untuk kepentingan saya. Faqala, kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi, kul. Nah, ini yang untuk kita. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Itu untuk kepentingan kita. Itu dibaca, kita biasanya baca pas duduk. Ya, pas duduk di antara dua sujud kan, tapi redaksinya agak beda. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah, ifir mugi ngampuni sapa Tuhan ni maring ingsun, warhamni lan mugi ngasih sayangi sapa Tuhan ingsun, wahdini lan mugi memberi petunjuk sapa Tuhan, warzuqni lan mugi ngasih rizki sapa Tuhan ingsun. Nah, ini bagian kita. Kita biasanya baca dengan redaksi yang tidak sama, nanti dari hadis yang lain, ketika duduk di antara dua sujud. Itu untuk kepentingan kita. Sehingga kita itu tahu bahwa ini kepentingan kita, Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni, maka kita ketika duduk di antara dua sujud, kita akan baca itu. Dan tidak mungkin kemudian kita lunggu itu cepat-cepatan. Karena kita akan berdoa dengan sepenuh hati untuk kepentingan kita. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Ini satu persatu kita iling-iling wiridannya apa. Paling enggak kita pernah baca seumur hidup sekali. Itu kan wasiatnya. Al-Fatihah. Alam dana rabbi faqihna wa kifa'unna faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidina rabbana ufana bima lam dana rabbi alimna wa kifa'unna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.